Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leviana Aunil Malik dari Tadris IPS 5A NIM 12209193064. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, mengenai perkembangan pendidikan pada awal kemerdekaan. Yang kedua, perkembangan pendidikan pada masa demokrasi liberal. Yang ketiga, perkembangan pendidikan pada masa demokrasi. Yang keempat, perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir, perkembangan pendidikan pada masa reformasi. Yuk, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama ialah perkembangan pendidikan pada awal kemerdekaan. Pada zaman penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangatlah terbatas. Dari sejumlah anak-anak sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati bangku sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih dalam keadaan buta huruf. Oleh karena itulah, segera setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau biasa disebut dengan PP dan K. Ki Hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan saja. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. TSG Mulia yang juga hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Muhammad Syafii yang kemudian digantikan oleh Mr. Suwandi. Pada masa jabatannya, Mr. Suwandi membentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak mampu memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, perkembangan pendidikan pada masa demokrasi liberal. Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi sebab menurut Menteri Pendidikan. Pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran Laut. Yang ketiga ialah perkembangan pendidikan pada masa demokrasi. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan murid sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Yang keempat ialah perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Khususnya, pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modern. Yang terakhir yaitu perkembangan pendidikan pada masa reformasi. Pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.
Selain itu, pemerintah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Pemerintah pada masa reformasi juga melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan yang ketiga, kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K13. Mari kita bahas sedikit tentang kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif dalam memperoleh informasi. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcome dan keberagaman. Bahasan yang selanjutnya yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP. Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013 atau biasa dikenal dengan K13. Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi atau pengamatan, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan, serta menginformasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Indonesia memiliki 10 fakta menarik mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia yang terjadi sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia hingga sekarang. 10 fakta menarik tersebut antara lain, yang pertama yaitu Indonesia pernah menjadi kiblat pendidikan Malaysia. Walaupun sering mengalami perselisihan dengan negeri jiran tersebut, ternyata pada tahun 1960 sampai 1970-an Indonesia pernah mengirimkan tenaga pengajar ke Malaysia loh. Di era itu, kondisi pendidikan di negeri kita tercinta ini memang lebih baik dari negeri tetangga. Saat itu, Malaysia belum memiliki banyak tenaga pengajar yang berkualitas sehingga mereka memerlukan guru-guru terbaik dari Indonesia. Yang kedua, Indonesia mengalami 10 kali pergantian kurikulum. Indonesia sempat melakukan gonta-ganti kurikulum sejak tahun 1947. Data dari Kemendikbud mencatat ada 11 kurikulum yang pernah dipakai pada perkembangan pendidikan di Indonesia. Beberapa di antara kamu mungkin belum pernah merasakan sistem catur bulan atau jauh kan? Cobalah bertanya kepada kakak atau orang tua di rumah, bagaimana sistem pendidikan yang pernah mereka rasakan. Yang ketiga, angka putus sekolah masih tinggi. Fakta yang satu ini memang agak menyedihkan ya. Data dari Kemendikbud menyebutkan bahwa di Indonesia masih memiliki siswa yang putus sekolah mencapai 4,3 juta siswa. Ironisnya, siswa putus sekolah itu lebih banyak berasal dari sekolah negeri sebanyak 63,43%. Yang keempat yaitu penggunaan internet di kalangan pelajar. Kalau ini sih sudah mendarah daging pastinya. Data dari BPS menyebutkan bahwa persentase penggunaan internet di kalangan pelajar meningkat dari sebelumnya, apalagi di tahun 2020. Saat kamu diwajibkan mengikuti sekolah jarak jauh, kewajiban mengerjakan tugas tentu mendorong lebih banyak kamu menggunakan internet di luar jam sekolah. Fakta yang kelima yaitu ujian nasional ditiadakan. Kemendikbud Nadiem Makarim memutuskan untuk menyelenggarakan UN untuk yang terakhir kalinya di tahun 2020. Karena di tahun 2021 Kemendikbud akan menyelenggarakan Asesmen Nasional 2021 sebagai pengganti UN.
Yang keenam yaitu pendidikan Indonesia di mata dunia. Itu dia beberapa fakta tentang perkembangan pendidikan di Indonesia yang harus kamu ketahui. Lantas, bagaimana sih pendidikan Indonesia di mata dunia? Sayangnya, di tengah pesatnya perkembangan pendidikan dunia, peringkat pendidikan Indonesia masih belum menyamai negara-negara tetangga. Tahun 2018 lalu, program for International Student Assessment atau PISA menempatkan Indonesia di posisi 72 dari 77 negara yang disurvei. Peringkat PISA dibuat oleh The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, yaitu organisasi internasional yang berfokus menggalang kerjasama ekonomi dan pembangunan antar negara. Namun jangan bersedih, peringkat ini justru dapat menjadi titik awal agar pendidikan kita lebih maju dan berkembang pesat ya. Yang ketujuh yaitu kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Untuk mengejar ketertinggalan, Kemendikbud telah merancang berbagai strategi demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di tahun ajaran baru ini, Kemendikbud menerapkan program Merdeka Belajar sebagai media untuk membawa perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Program ini berfokus pada sistem belajar mengajar yang lebih dinamis. Nantinya, guru diberikan keleluasan merancang berbagai metode belajarnya sekreatif mungkin, sehingga siswa dapat merasakan suasana belajar yang efektif, interaktif, dan tidak membosankan. Salah satu bentuk dari program Merdeka Belajar adalah menghapuskan UN dan menggantikannya dengan asesmen nasional. Yang kedelapan yaitu pemanfaatan learning on demand. Kemunculan startup pendidikan Indonesia yang berfokus pada platform belajar online dinilai membawa dampak positif dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Melihat antusias para siswa dalam mengikuti materi pelajaran secara online, praktisi pendidikan bakal mempertimbangkan untuk membangun sistem yang lebih interaktif. Tak menutup kemungkinan jika sistem learning on demand bakal menjadi tren pendidikan yang berkembang di Indonesia. Yang kesembilan yaitu gamification jadi metode belajar. Gamification adalah istilah yang merujuk pada penggunaan konsep game sebagai metode belajar. Penelitian di Tiongkok menyebutkan metode pembelajaran melalui game terbukti meningkatkan pemahaman siswa dalam menguasai materi belajar. Dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi artificial intelligence. Pada tahun 2021 diprediksi bahwa tren penggunaan kecerdasan buatan pada sektor pendidikan akan semakin meningkat. Saat ini, teknologi AI digadang-gadang sebagai primadona yang dapat membantu manusia menyelesaikan berbagai masalah. Contohnya adalah penggunaan AI pada teknologi transportasi seperti mobil keluaran Tesla. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.